Nanti, oke. Baca Jing. Deborah yang baca. Baik, nanti. Oke. Oh, Deborah yang baca. Silakan Deborah, silakan. Oh iya, boleh. Sebab seorang anak telah lahir untuk pelan-pelannya. kita. Tidak ada manusia ya di situ ya. Tidak ada manusia ya. Anak apa yang lahir dari manusia? Anak apa yang lahir dari manusia, saudara-saudara? Anak apa yang lahir dari manusia? Kok kejang-kejang dia Deborah, kejang-kejang. Anak apa yang lahir dari manusia? Tadi lo nggak bisa diajak diskusi lo baik-baik Deborah. Aku udah stres juga Masya, kau pernah belajar Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'lamana, sibi wal marati, salatullah subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan ya Kristen versus Kristen. Sesama Kristen mereka baku hantam dan mereka berebutan Tuhan ya. Mereka umat bingung ini berdebat ya, mencari siapa Tuhan mereka, siapa Tuhan yang mesti disembah gitu ya. Jadi satu dengan yang lain mempertanyakan siapa Tuhannya. Baik, kamu sih demikian videonya. Turun menyatakan dirinya ke dunia seperti itu, Kak. Kalau kami mengimani Lukas 2 ayat 11 ya, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kami ini Adonai Elohim Ehad sama kakak. Seperti kalau kakak menyebutnya Allah, kami menyebutnya Tuhan Yesus. Iya, betul. Jadi Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan kami. Bukan ada lagi Tuhan di atasnya Yesus lagi, bukan. Jadi karena Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Makanya Yesus berkata kan dalam Yohanes 14 ayat 10. Makanya saya dari tadi loh saya tanya Deborah sama dia, Bapak yang tinggal di dalam Yesus ini apa bedanya dengan Bapak yang tinggal di dalam surga? Apakah berbeda? Dia langsung kejang-kejang. Kalau beda konsekuensinya tadi Yohanes 10 ayat 30 harusnya aku dan Bapak dua. Bukan aku dan Bapak adalah dua. Sabar, tenang ya. Tadi baru talak, iya, tadi talak satu. Jadi masih bisa rujuk ulang. Sabar, silakan, sabar. Natali, jadi tadi mereka mengatakan, apa tadi pertanyaannya tadi, Dede? Pertanyaannya tadi apakah apa? Bapak dan Yesus itu berbeda? Apakah Bapak dan Yesus itu berbeda? Oke. Oknum yang berbeda. Ya. Oke, sabar. Di mute ya, dua-dua ya. Istri yang bisa atur di mute sendiri ya. Silakan, Natali. Bapak, apakah Bapak dan Yesus itu satu apa berbeda? Silakan. Iya, Bapak. On game loh. Masa saya sendiri ya on game saya tutup juga. Anak setan, anak iblis, diam. Anak Billy, diam. Oh, anak Billy. Aduh, sabar. Aduh, harus on game lah, Bang Lodi. Masa saya harus on game sendiri? Nggak adil dong. Masa saya on game sendiri? Ya, Bapak, permuliakanlah anakmu dari sebelum dunia ada. Yesus adalah anak Allah, bukan sang Bapa. Itu jawabannya. Konsekuensimu. Oh, itu jawabannya. Di situ jelas sekali begitu banyak ayat yang jangan Yesus pernah menyebut sendiri Yesus Tuhan dan katakan. Allah. Yesusmu punya Tuhan, Yesusmu manusia berarti. Kau jangan konsekuensimu pernah menyebut Yesus Tuhan dan Allah. Karena Tuhan tidak pernah menjadi ciptaan. Tuhan adalah sang pencipta. Tidak mungkin baginya menjadi ciptaan yang adalah manusia. Manusia tidak mungkin jadi sang pencipta yang adalah Tuhan. Kamu saja belum bisa menentukan antara pencipta dan sang pencipta. Kau buat malu, Natali. Kau mengatakan kami anak demon, sedangkan kau saja tidak tahu apa itu Tuhan, apa itu manusia.
Ya, Betul. Menggunakan Tuhan dia menjadi berserah manusia. bahwa Bapak itu digendong-gendong. Silahkan. Bapak itu roh, bukan Bapak Bapak digendong, itu dalam katanya bentuk Bapak fisik digendong. Coba seperti dijawab itu. apa? Kenapa Bapak digendong? Kalau Gimana Yesus sih? adalah Bapak, Ikutlah mereka ya. Ikutlah Bapak Wanas itu. digendong. Kok ikutlah Wanes? Kenapa ini mulai framing-framing Iya, sih? Tasya, bukan begini kita- Tasya sabar. Ya, Tasya. Tadi pertanyaan Natali, kalau Yesus adalah Bapa, berarti ketika Maria mengandung Yesus, berarti Maria mengandung Bapa juga. Bukan begitu Natali pertanyaannya? Kan dia yang ngomong tadi. Kok saya? Iya, ini kan saya, aduh, kok saya yang diserang. Kan Ini saya ngomong luruskan anak tadi pertanyaan manusia, Natali. Seorang anak, seorang putra telah lahir. Ya saya aja dulu. Kenapa pastor Oh iya, izin itu dia Yesaya, lari dari Yesaya. situ? Iya. Yesaya baca Oke, dulu. Yesaya tadi. Tidak, apa pertanyaan tadi? Yesaya ya, Deborah Yesaya ini berapa? kurang ajar. Yesaya berapa biar saya buka sini. Iya, sabar. Pelan-pelan. Saya buka Yesaya berapa Natali? Saya buka. Mulutmu Natali menunjukkan orang yang tidak bertobat. Iya, tidak Yesaya berbuat berapa? rohnya. Sabar Deborah. Dede jangan Iya. ikut terpancing. Dari tadi dia menghina Yesaya kita, berapa? Yesaya ngata-ngatain berapa? kita. Saya dari tadi mulut saya tidak ada menghina. Yesaya loh. berapa Natali? Ini istri tuamu ini. Natali. Ajarin lah Bang Lodi Yesaya istri berapa? tuamu. 9 ayat 5, Kak. 9 ayat 5, Kak. Nah, Yesaya 9 ayat 5. 9 Kak. ayat Jing, 5. baca. Oke. Seorang Oke, kita apa baca ya, bukan kita itu? baca di sini. Manusia Baik. apa bukan? Nanti, oke. Baca Jing. Deborah yang baca. Baik, nanti. Oke. Oh, Deborah yang baca. Silakan Deborah, silakan. Iya, boleh. Sebab seorang anak telah Iya, lahir pelan-pelannya. untuk kita. Tidak ada manusia ya di situ ya. Tidak ada manusia ya. Anak apa yang lahir dari manusia? Anak apa yang lahir dari manusia, saudara-saudara? Anak apa yang lahir dari manusia? Kok kejang-kejang dia Deborah, kejang-kejang. Anak apa yang lahir dari Dari manusia? tadi lo nggak bisa diajak diskusi lo baik-baik Deborah. Aku udah Tasya, stres juga Tasya, lihat kau pernah dia. belajar biologi kan, Tasya? Iya dong. Biologi kita ajarin Ya, apa? Sperma anak pria apanya? membuai sel telur, jadi sigot, jadi janin, baru jadi manusia. Iya, betul. Jing, jawab. Nah, karena Tuhan Yesus ini kan dikandung dari Roh Kudus, berbeda dong dengan manusia. Manusia itu dikandung dari sperma yang hina, sama seperti karena kali ini sperma yang hina, makanya dia itu tidak mengenal penciptanya karena dia datang dari sperma yang hina. Tasya, Yesusnya dia beda dengan kita. Yesusnya manusia, Tasya. Manusia Yang bagaimana gini kita Deborah, menebus dosa, kita Tasya? ya kita Deborah, kita dilahirkan baru dari Roh Kudus. Kalau karena kali ini masih sperma yang hina dia masih sperma yang hina. Gendong sama Dia anjing. masih belum dilahirkan kembali, belum dilahirkan Yesusnya baru. manusia, lahir Tasya. baru. Yesusnya sepenuhnya manusia, ciptaan, Tasya. Bagaimana Iya parah, makanya ciptaan tidak akan mungkin menyelamatkan ciptaan. kena Roma 3 Masa aku mengatakan ciptaan menyelamatkan ciptaan? Kena Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa. Namanya Yesaya 43 ayat 11. Di situ Tuhan doang yang satu-satunya Tuhan itu juru selamat. Nah, betul Tasya. Bukan duta, bukan Yesaya 63 ayat 8. Bukan Apa duta dia dilahirkan itu apaan? melainkan Yang dilahirkan itu apaan? Seorang apa bukan? Anjing. Manusia bukan. Aduh, Bang Lodi gimana ini bisa rungkat akunnya Tritunggal, Kak ini? Natali. Kualitas Tritunggal kayak gitu. Kok bikin malu Tritunggal? Iya, kita gini loh, kita orang, kalau kita itu adalah orang Kristen, kita nggak boleh mengatakan perkataan kita, harus membangun. Kau ini memang dari sperma yang hina kau, bukan dari Roh Kudus kau lahir, tetapi kau dari sperma yang hina kau lahir. Makanya begitu hinanya kau sampai tidak mengenal Tuhan Yesus itu sendiri sebagai Tuhan itu sendiri, satu-satunya Tuhan. Putra itu anak bukan. Mana ada putra itu daging, putra itu hewan, mana ada. Aduh. Putra itu khusus untuk manusia. Sabar. Coba sabar. Harap tenang. Ini ujian, sabar, harap tenang. Jadi tadi, sabar, Natali, sabar. Tadi dikatakan di situ di apa Yesaya itu kan seorang anak telah lahir, seorang putra.
apakah seorang itu manusia atau bukan manusia? Mungkin itu pertanyaan Natali, begitu. Karena di situ dikatakan seorang anak telah lahir, seorang putra. Di sini dia Begitu. nggak bisa lari bahwa Yesus itu Bapa. Gini. Nanti dia bilang Yesus putra Bapa nih. Iya, gini. Kan Deborah tadi sudah jelaskan. Dalam pelajaran biologi, manusia itu terbentuk dari apa dulu? Sperma dan sel Pelan-pelannya telur. besok kita semua jalan-jalan. Besok kita semua jalan-jalan pelan-pelan. Besok Iya, semua ini kita saya jalan-jalan. Kita jelaskan shopping lagi besok. ya. Pelan-pelan Saya ya, jelaskan pelan-pelan. lagi. Besok kita shopping. Tadi kan Pelan-pelan. Deborah sudah jelasin kan Natali. Kalau manusia itu sel sperma bertemu Ya. dengan sel telur, maka Oke. jadilah kamu. Nah, kamu ini sperma yang hina. Kamu bukan dari Roh Kudus. Nah, Pelan-pelan, orang yang lahir dari Roh satu-satu Kudus ngomong. mulutnya itu perkataannya selalu baik-baik saja, selalu yang membangun. Nah, kau ini tidak, kau tidak pernah membangun sesamamu. Kau mengata-ngatai, kau menghina. baik. Itu berarti kau sperma yang hina. Baik, Kau dapat masih poinnya. sperma yang Baik. hina kau. Oke, baik. Sabar. Kalau ada yang ribut besok saya tidak ajak shopping. Begini jadi Natali. Jadi menurut Tasya, Natali ini bagaikan sperma yang hina karena ngomongnya itu sembarangan karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti Iya itu. betul, menurut karena mereka dia tidak berdua. mengenal Tuhannya. Nah, silakan klarifikasi Natali ya. Tetap kamu yang terbaik kok. Silakan Natali. Udah biru-biru di giginya. Besok kita shopping ya, kita shopping. Kita ke Bali. Ditanya, tapi mic-nya Silakan. dia ada di gigi dia. Udah ready, udah siap nih. Kapan nih? Bisa nggak diem? Iya, saya Oke, diam diam, ini. tolong semua ya. Yang istri-istri Kalau bisa dia diatur, tolong adalah- di mute sendiri. Tolong di mute sendiri. Baik. Tolong di-mute sendiri. Oke, sudah. Kalau Ya, dia sudah Tuhan di-mute, dan Allah silakan. dan Bapa, kalau dia Tuhan dan Allah dan Bapa, ngapain dilahirkan? Tuh saya kasih jalan sama kamu. Saya tidak menutupi jalan. Saya aku kasih jawab jalan. Kenapa dia dilahirkan? Kenapa? Apakah kodrat Allah itu dilahirkan? Apakah kodrat Allah itu punya ibu? Apakah kodrat Allah itu digendong, disusuin, disunat? Kecuali dia mau menjadi sama dengan manusia, goblok. Tuh kan, mulai lagi memang sperma yang hina ini Sabar, satu. jangan kata-kata kasar begitu. Jangan kata-kata kasar begitu ya. Natali tidak boleh begitu Natali. Tetap kita masih dalam anak-anak Tuhan yang terkasih ya, tidak boleh begitu. Tunjukkan yang baik, ini yang menonton satu kalo. Live sampai di YouTube, sampai di TV One loh. Kau memalukan kekristenan sendiri. Ya, jadi aku jawab Iya, ya, kau Kak. yang paling Jadi- muda mute dulu Tasya. Silakan Deborah. Ya. Jadi aku jawab, sebelum kedatangannya kami mempercayai bahwa Tuhan semesta alam itu tidak ada yang mustahil bagi dia ya. Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan dia sudah menubuatkan di Yesaya 6:38, bukan duta, bukan utusan, melainkan aku sendiri, YHWH yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, sesuai dengan Yesaya 4 Mendatang ngapain dilahirkan? Yang ditanya itu dilahirkan. Lu diam dulu. Lu bikin malu orang Kristen, lu diam Lu dulu. aja yang bikin, lu aja yang malu punya jadi orang Kristen. Lu diam dulu. Orang udah ditanya ngapain dilahirkan. Manusia itu lu diam dulu. Yesusmu manusia, lu diam Dilahirkan dulu. manusia, ngapain? Lu diam. Nah, jadi nubuat itu digenapi, Kak. Tadi sudah saya ini ya, Lukas 2 ayat 11 tadi, telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Ketika mereka menyangkal itu, konsekuensinya jangan pernah sebut Yesus juru selamat dan Tuhan. Itu konsekuensinya. Kau sebut Yesusmu manusia. Nah, karena apa? Yesaya 40 ayat 3 ini digenapi juga di Matius 3 ayat 3 ayat 2. Nubuatannya Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan buat Yahweh. Untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Nah, jadi Tuhan yang tidak kelihatan tadi, Kak, roh, untuk dia menyatakan diri ke dunia. Nah, jalurnya ini kan memang lewat harus rahim perempuan. Tidak mungkin tiba-tiba jatuh dari langit, jeder, atau keluar dari batu, celing, kan aneh. Nah, Tuhan ini punya tatanan untuk memiliki tubuh. Oh, berarti Jelas dapat harus poinnya. lewat rahim Berarti perempuan. Deborah. Iya, berarti Ya. Deborah di Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu Tuhan kan? Tuhan telah lahir Kristus Tuhan. Karena apa? Kalau yang lahir ini manusia. Oke Tuhan, terima kasih konsekuensinya. kejujuran. Iya, betul.
kena Roma 3 ayat 23, Kak. Kena Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa. Oke, baik. Kalau dia kan Yesusnya memang Baik. manusia. Silahkan kalau Yesusnya manusia. Ya, baik. Berarti bukan Kita dari berikan Pape itu tadi. kesempatan ke Natali dulu. Ya, oke. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Dia menjadi sama dengan manusia. Oke, Natali, bukan hanya jadi tadi manusia, itu menurut tetapi Deborah, mengambil rupa menurut hamba. Deborah, Lukas Bagaimana 2 nomor Deborah 11 yang menjawab lahir itu? Tuhan. Nah, terus menjadi apa? Apa? Berarti menurutmu Bukan malaikat manusia. Gabriel itu bohong. Bukan hanya manusia, tetapi hamba. Tuhan itu bukan hamba. Kecuali dia mau menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa manusia. Mengambil kodrat hamba. Taat. Mana ada Bapak taat? Bapak taat sama siapa? Makanya lu pintar, lu cerdas. Dari tadi lu ngata-ngatain kita diem aja, lu cerdas. Jadi Tuhan semesta alam ini di dalam karyanya. Dan ketika dia berinkarnasi tadi disebut anak. Nah sekarang ini zaman Roh Kudus, ini bukan ilah-ilah yang lain yang seperti katamu ada 3 pribadi. Oh, Tuhan. sekarang ngaku Lu cerdas, dia itu lagi YHWH itu Aduh, sendiri. Lu mendasar ya. cerdas. Bukan 3 Selingkuh pribadi. lidahnya sendiri. Pribadi. Deborah, kayaknya dia tidak tahu nubuatan, Deborah. Kan kamu dari tadi menjelaskan tentang nubuatan. Dia kayaknya nggak ngerti tentang nubuatan. Nah, orang umat Muslim dengan orang Tritunggal itu tidak mengerti tentang nubuatan. Makanya mereka ini kebanyakan belum tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Bapak itu. Hamba itu Bapak. Nah, kau sendiri ini, diam dulu sperma yang hina. Sperma hina, diam dulu kau mulutmu itu. Diam dulu. Dari tadi kamu udah ngoceh-ngoceh kok. Yesus hamba Allah. Jawab. Diam dulu. Aduh, udahlah aku turun aja lah, Bang. Loading ya. Males aku. Yesus hamba Allah. Lari dia. Iya, Yesus hamba Allah memang. Yes, oke, menang. Oke. Coba silakan Natali sama Deborah ya, pelan-pelannya. Tadi begini deh. Deborah, tadi Natali kasih pertanyaan, coba jelaskan Yesus hamba Tuhan, merujuk kepada Matius 12:15. Perikopnya Yesus hamba Tuhan. Silakan Deborah. Iya, itu kan dia mengutip nubuatan Yesaya seperti sama dengan Matius 3 ini, Kak. Matius 3 ayat 3 ini pun dia mengutip dari Yesaya 40 ayat 3 ini. Persiapkan jalan buat YHWH. Persiapkan jalan Tuhan. Luruskan jalan baginya. Jadi jangan salah-salah Kak Natali untuk mengenali siapa Yesus itu ya. Sarah, kamu tidak ngaku. Menjadi dilahirkan itu loh tadi loh. Yang manusia itu tadi loh. Jangan itu yang Yesus Yahweh. bukan manusia. Itu Yahweh Yesus sudah. manusia. Kena Roma 3:23. Dia kena Karena menjadi, kayak menjadi masa nggak jadi. Yesus saya bukan Kalau nggak manusia. menjadi ya nggak ada ayatnya Yesus hamba. Diam dulu. Gimana sih? Diam dulu Natali. Yesus saya bukannya manusia seperti Yesusmu. Yesus saya ini adalah YHWH itu sendiri atau Tuhan semesta alam ini sendiri yang roh, yang kami panggil Bapa itu, kalau di Israel dipanggil Ahaf itu, dia menyatakan diri. Nah, supaya kelihatan jalurnya memang lewat harus rahim perempuan, dia harus masuk ke dimensi manusia. Tidak mungkin dia keluar dari batu. Paham nggak sih sini Natali? Lu cerdas, bukan di situ 3 pribadi. Tidak Masuk ada ke dimensi, kagak ada ayatnya masuk ke dimensi. Menjadi, ayatnya seperti itu. Menjadi ya Itu jadi bukan dilahirkan. men. Itu Percaya tidak nggak pernah percaya itu digunakan urusan kata men. kamu. Tetapi Tidak dia pernah menjadi digunakan kata sama men. dengan manusia. Bahkan dalam rupa hamba. Taat. Ya itu Yesusmu, itu Yesusmu yang Gimana? manusia. Ya memang iya Yesusku yang ada di Alkitab. Ya, Kamu karena ada di kau mana? terjemahan, Lidah karena kamu itu kau- dituntun siapa bicara seperti Karena- itu? Karena kau itu seperti katak dalam tempurung. Itu tidak pernah digunakan kata men, tapi flesh. Nah, Tuhan yang tidak kelihatan tadi, untuk dia kelihatan, dia harus menyatakan dirinya di dalam daging itu. Apa flesh kalau bukan Itu untuk bukan menjadi dua sama pribadi. dengan manusia, Bukan, tidak. menjadi hamba. Iya, bukan manusia. Untuk apa
flash. Kalau cuman flash, dia bisa turun dari langit, bukan dia tidak bisa. Kamu tadi aja sudah membatasi itu, saya diam. Lu cerdas, Dia bagaimana nggak bisa datang dari daging- langit seperti dia terangkat, tetapi dia memilih menjadi sama dengan manusia dengan cara dilahirkan. Yesus itu manusia. Malahan dia cara pemikirannya. Pemikiranmu itu yang sangat aneh. Ya, coba. Bagaimana kau mau menarasikan lah Nah, dia daging tiba-tiba menjadi jatuh dari langit? manusia. Daging jatuh dari langit gimana maksudmu? Lu gimana sih, Natali? Di dalam jagat raya ini semua harus ada tatanan, Natali. Untuk memiliki flash tadi, itu sudah ada pintunya, ada tatanan, harus lewat rahim perempuan, tidak mungkin jatuh dari langit. Itu ngadi-ngadi namanya. Itu sudah mitos jatuhnya. Mungkin dia bisa tidak lewat rahim kalau dia tidak mau jadi sama dengan manusia. Itu diketawain muslim Kalau nanti. dia aja bisa dari rahim, apalagi nggak dari rahim, dia lebih bisa. Emang dia Allah. Kalau lu orang Kristen, Lu diketawain lu nanti. Bagaimana daging jatuh dari langit? Alamak, Natal ini sudah nggak mungkin kalau nggak dari rahim, tapi nggak ngaku jadi manusia, kan orang gila namanya. Nah, itulah kau cerdasnya. Tidak semua, makanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang tidak kelihatan, supaya dia kelihatan, dia memiliki tubuh, itu ada jalurnya, ada tatanannya. Harus lewat rahim perempuan, itu yang baru kebenaran. Tidak yang jatuh dari langit, itu daging, itu kok aneh. Allah tidak keluar dari rahim manusia, tidak, kecuali dia mau menjadi sama dengan manusia. Allah tidak pernah menjadi manusia kecuali dia mau menjadi. Allah bukan manusia kecuali dia mau menjadi. Yang udah menjadi itu ya jadi. Masa menjadi nggak Saya jadi? tanya sekarang, Allahmu Masa siapa? menjadi manusia lu Iya, nggak aku tanya, ngaku? Allahmu siapa? Mana lu orang Kristen Diam begitu? dulu. Kau diam dulu. Allahmu siapa berarti sekarang? Saya tanya, Allahmu siapa? Jawab, jangan macet kau. Allah Allah saya siapa? adalah Yesus yang datang sebagai manusia. Allahmu siapa? Yang Allahmu menjadi siapa? sama dengan manusia, Aku tidak mengambil nanya kodrat lagi. manusia, Kakak, bantu saya tanya, Allahnya siapa? menggantikan manusia. Iya, Itu apa-apa. Allah Tanya saya. apa? Sabar, Natali sabar, Allahnya dengar ya. dia Apa-apa siapa? pertanyaannya apa? Allahnya dia Kenapa? siapa? Allahnya dia siapa? Oke, Allahnya dia silakan. siapa? Natali, Allahnya Natali siapa? Silakan Natali. Saya adalah Tuhan Yesus Kristus yang datang sebagai manusia, menjadi sama dengan Gabrul kan? manusia. Gabrul kan? Tadi bilang katanya yang lahir itu bukan Yesus kan? Kabrul kan, kabrul kan. Gabrul, ujungnya Allahnya Yesus kan Gabrul. Kasih dia Ya, paramek. kenapa kamu nggak mengakui dia kan, tetapi nggak mengakui dia manusia? Kok aneh? Kak, kasih paramek dia kak. Paramek dia kak. Kamu mengaku dia dilahirkan, tapi kamu nggak mengaku dia digendong gitu. Lebih aneh Nggak mengaku kamu. dia Katamu disusui. Allahmu tadi Nggak Allahmu. mengaku mengalami nifas. Kamu yang gabrul. Mengakui Yesus adalah manusia karena dari pernubuatan Yesaya 40 ayat 3 digenapi di Matius 3 ayat 3, yang datang ini adalah YHWH. Persiapkan jalan buat YHWH Tuhan. Dan bukan duta, bukan utusan. Yesaya 63 ayat 8. Aku sendiri yang datang untuk menyelamatkan. Kau tidak bisa, kau dari tadi ngerocos nggak bisa membantah ayat yang saya sudah kasihkan, di mana garis merah ini dari perjanjian lama ini digenapi semua di perjanjian baru. Konsekuensimu bahwa Yesusmu itu adalah Yesus yang lain, Yesus manusia dari pagan Yunani sana. Itu karena Kalau Allah begitu, itu Allah yang lain. Bapakmu kau tidak kenal. YHWH dilahirkan. Sejak kapan YHWH itu dilahirkan? Sejak kapan? Ini Sejak kapan ketika Matius YHWH itu digendong, dibungkus kain linen, keluar kok- dari perut Maria? Sejak kapan? Saya tanya. berarti Sejak kau kapan? Aduh, kok berarti? Sejak kapan? saya membantah Kapan YHWH itu keluar dari perut Maria? Sejak Lukas 2 ayat 11 kapan? dinyatakan. Ketik sejak Lukas 2 ayat 11 dinyatakan. Kapan? Berarti Sejak semua dia juga dia berbohong. dilahirkan dan menjadi sama dengan manusia. Ya, itu jawabannya.
Tuhan kok kau samakan dengan manusia? Tuhan adalah sang pencipta. Jangan kau samakan dengan manusia ciptaan. Otakmu lu pakai. Berarti kau sedang memfitnah Gabriel. Sudah jelas Gabriel katakan telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Digenapi lagi Matius 3. Persiapkan jalan buat Yahweh. Lu mengatakan Tuhan 3 pribadi, sudah ditanya Allahnya siapa, katanya Allahnya enggak lahir, tapi Allahnya ujungnya Yesus. Gabrul kau. Sekalian jadi Kak loading Muslim. Ini nih apa Tritunggal ini Muslim yang ini Kak, Muslim yang terpending. Tuhannya Allah, Yesus anak Allah. Orang antikristus itu adalah orang yang tidak mengaku sadarin aja, atau Kak. menyangkal Kalau bisa Yesus sadarin saja, datang Kak. sebagai manusia. Halo Ding, bisa hadatkan saja Natalinya karena Orang Yesus antikristus itu orang yang menyangkal Yesus Kak, di datang loading. sebagai manusia. manusia. Loading sama imannya Kak Loading bisa Kemanusiaan Yesus disangkal, saja Kak. dia Segera, Kak, bisa adalah antikristus, musuh besar Yesus. disadatkan Kak, bisa hadatkan. Orang yang menyangkal Iya, Yesus sabar. sebagai atau menjadi manusia itu adalah antikristus, musuhnya Yesus sendiri. Saya Nah, kasih itu tahu, ada ayatnya itu Natali. Deborah. Jadi Islam Coba ini sabar Deborah. daripada orang Natali, itu. iya betul. Deborah bisa batas. Sabar betul. Natali. Jadi tadi Natali mengutip 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah bermuncul yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Betul. Nah, silakan Deborah, Dede memperjelaskan kepada memperjelaskan kepada Natali dengan baik ya. Begitu jadi satu-satu begini, kita ngobrol ya. Ya, silakan. Guys, itu udah nggak ada jawaban, itu udah neraka, lebih neraka lagi. Iya, sayang. Itu musuhnya. Alamak. Ya, sabar Natali, sabar ya. Giliran Deborah, silakan Deborah, silakan. Jangan jadi umat Ya. terjemahan yang seperti kata dalam tempurung. Kita ini sudah cerdas, zaman sudah Ya. modern. Cek bahasa aslinya. Di situ tidak pernah dikatakan manusia. Tidak pernah Kak. Tapi flesh. Karena kami mengimani Maria itu Tuhan bukan kami ini terjemahan. bisa menyatakan Kamu nggak diri bisa di lari dalam ke daging. terjemahan. Yang reality, Tuhan yang Yesus soir. lahir dari seorang manusia, Kami itu bukan mempercayai salah Tuhan yang terjemahan. batin dan Itu Tuhan salah yang kamu soir. yang antikristus. Kau itu yang antikris karena kau menghina Tuhan Yesus. Tuhan kau katakan manusia. Kau katakan Tuhan jadi manusia. Kau sangat sesat. Tuhan tidak pernah jadi manusia, saya kasih tahu. Tuhan adalah sang pencipta. Manusia adalah ciptaan. Manusia tidak pernah menjadi Tuhan. Tuhan tidak pernah jadi manusia. Kau gabrul di situ. Kau itu pagan. Itu konsepnya pagan, setengah dewa. Seperti Perseus kawini manusia, jadinya Hercules itu. Nah, itu Yesusmu itu kayak gitu itu. Nah, karena korbannya pagan. Kita balik lagi ya ke anak-anak Itu ini. korbannya. Hai, kita balik Kemudian, lagi. Takut. Ngapain takut? Balik lagi ya. Manusia kok buat Kenapa takut? Yesus yang adalah kamu bilang Bapa dan Tuhan dilahirkan manusia? Kenapa? Kenapa? Bukan saya yang mengatakan dia Bapa, jelas Yesaya 9 ayat. Kenapa Yang kau bukan? mengatakan Sekarang bahwa dia menyangkal akan lagi. kau. Kenapa Yesus dilahirkan manusia? Jadi anak kecil bayi, ABG, dipakein baju. Kenapa? Udah Natali, iya gini ya. Jadi kami di dalam Bible percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang batin yang tidak kelihatan tadi roh, dia mau menggenapi Yesaya 3 ayat 8 bahwa dia sendiri yang akan menyelamatkan. Nah, Buset, ditanya kenapa Bu? ini lu ku jelasin Kenapa? karena dia untuk menggenapi. Astaga, kenapa kok dilahir? Kenapa kok jadi kecil, Karena jadi untuk bayi menggenapi telanjang Tuhan. begitu? Kenapa? Kenapa? Karena untuk menggenapi. Kenapa? Nggak ngerti paham nih. Nggak paham. Kenapa dilahirkan nih? Besok ngerayain Natal kan? Kenapa? Kenapa kok digendong jadi ABG? Telanjang dari perut Maria. Karena Kenapa? dia mencintai saya dan semua manusia. Dia mau menyelamatkan saya dan semua manusia. Karena begitu besar kasihnya, makanya dia mau menyatakan diri ke dunia. Untuk menyatakan diri ke dunia, jalurnya harus lewat rahim perempuan pintar. Apa? Sebagai Yahweh telanjang? Sebagai Yahweh Yang bayi? cerdas, yang cerdas. Sebagai apa? Kenapa dilahirkan? Kenapa? Kok Yahweh telanjang kecil begitu digendong-gendong?
Jawab. Kenapa? Ya karena untuk demi cintanya, untuk menyelamatkan saya, paham nggak? Dari tadi gua ngomong lu nggak paham. Persiapkan jalan itu Karena untuk persiapkan menyelamatkan jalanan. saya manusia. Lu pikir persiapkan jalan itu jalan tol lu persiapkan? Ya daripada Yesusmu manusia dari sana. Nah, setengah dewa. Daripada Yesusmu setengah Kenapa dewa. Yesus keluar dari perut Maria? Kenapa? Yesusmu udah manusia, udah Yesusmu manusia. Jawab. Kenapa? Karena cintanya begitu besar cintanya Soal kepada cinta, semua kenapa manusia. dia keluar dari perut Demi Maria? Supaya apa? Supaya saya tidak binasa, Natalis. Sehingga oleh keselamatan, Natalis. Kalau cuman supaya tidak binasa, Yesus nggak mau perlu ngapain keluar dari perut datang? Maria, nggak perlu Yesus keluar mau dari manusia, perempuan ngapain seorang datang? manusia. Yesusmu Gitu ngapain loh. datang? Iya, Allahmu kenapa dia kerjanya apa? dilahirkan? Kenapa dia dilahirkan manusia? Kenapa? Kenapa dia Allahmu itu digendong? siapa? Kenapa? Allahmu bikin apa? Dibungkus kain Allahmu yantin? mencintai manusia enggak? Kenapa? Ih, Allah orang Bapakmu itu nanya mengasihi manusia kenapa? enggak? Orang Hah? nanya kenapa dilahirkan? Dia dilahirkan karena Supaya dia mencintai saya. Dia mencintai semua manusia. Dia mau menyelamatkan nyambung. manusia. Makanya dia harus dilahirkan karena dia harus punya tubuh. Sehingga dia bisa kelihatan menjadi Allah yang zoir, Allah yang kelihatan. Tidak lagi Allah yang batin. Dia nggak bisa menjadi tubuh. Di dunia ini Emang ada kalau nggak di- tatanan, nanti malah saya Emang dengar. kalau nggak dilahirkan dia tidak bisa menjadi tubuh. Semua di dunia ini ada tatanan. Ngadi-ngadi kalau tiba-tiba kayak pikiranmu daging jatuh dari langit, itu ngadi-ngadi namanya. Otakmu sudah sedeng kalau gitu. Mana ada daging turun dari langit tiba-tiba jatuh atau keluar dari batu, itu namanya kok sedeng. Ya memang kalau mau punya tubuh, jalurnya memang harus lewat rahim perempuan. Nah, ketika dia ada di dalam tubuh itu, dia menjadi Allah yang zoir, Allah yang kelihatan, yang bisa menyelamatkan saya. Karena dia begitu mencintai saya dan manusia. Nah, kalau Yesusmu itu ngapain capek-capek lahir, ditombak-tombak manusia. Manusia nggak bisa menyelamatkan manusia. Nah, habis itu kok ngatakan lagi, Allahmu namanya Yesus lagi. Nah, sudah gitu kok katakan dia Tuhan dan Allahmu. Kok tadi katakan manusia, habis itu katakan dia Tuhan dan Allahmu. Kok saja konsep ketuhananmu gabrul. Belajar lagi, Natali. Iya lu kau. Aku nafas Ya, dulu. Natali, Natali, Ya. Natali. Iya, Ya, itu katanya anti dia bilang Kristus, dia bilang memang katanya itu begini, anti sabar. Kristus. Dia bilang kata Iya. Yesusnya Natali itu Yesus yang pagan karena separuh manusia, separuh Tuhan. Coba Natali menjelaskan dengan penuh Nggak hikmah. apa-apa, itu kan menurut Begitu. antikristus. Itu kan menurut antikristus. Iya. Penyesatan iya, memang betul, betul. ada. Pendurhakaan itu ada. Iya, durhaka kan nggak mengaku. Nggak mengaku apa yang menjadi karya Tuhan. Nah, Ya, jadi nggak begini, apa-apa. sabar, Itu kan saya antikristus potong sama sedikit ya, Natalia, saya potong sedikit ya. Jadi, menurut Natali katakan Deborah antikristus karena merujuk kepada 2 Yohanes nomor 1. Nah, sekarang ketika Natali mengatakan bahwa Deborah mengatakan bahwa Natali ini tidak paham karena menuju ke Yesaya lagi tadi. Nah, coba Deborah menjelaskan tentang Yesaya itu dulu, baru atau tanggapi dulu Deborah 2 Yohanes 1 nomor 7 itu. Iya, tadi Sebab tadi banyak saya sudah penyesatan yang jelaskan. muncul. Iya, Tadi silakan. aku udah jelaskan, Kak. Di situ tuh tidak Iya, pernah San. digunakan Iya. kata men, Kak. Kalau kata men kata itu men. manusia, iya. Tapi di situ digunakan flesh, daging. Jadi Flesh. penyesat itu yang tidak mempercayai Tuhan tadi, YHWH tadi yang di Yesaya 40 ayat 3 ini datang di dalam bentuk fisik begitu. Itu penyesat memang. Yang datang tiba-tiba kayak jinting gitu. Nah, itu baru penyesat. Nah, kami mempercayai Tuhan kami yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia datang menjadi Tuhan yang zoir. Nah, untuk menjadi Tuhan yang zoir, dia memerlukan tubuh tadi. Nah, untuk memiliki tubuh, dia harus lewat rahim perempuan, Kak. Tidak mungkin kayak Natali tadi katakan daging jatuh Iya, dari langit. itu wajar, betul. Betul. Iya. Berarti konsekuensi yang Deborah harus terima, berarti Tuhan Deborah pernah jadi bayi, pernah digendong sebagaimana kata Natali tadi, karena itu konsekuensi. Iya.
Iya, Karena Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Nah, oke, Gabriel baik mengatakan dia bahwa diakui. Nah, ini bagimu jujur. Kristus Ini Tuhan. Deborah yang saya suka nih. Jadi begini Natali. Jadi Deborah sudah mengakui bahwa Yesus Tuhan pernah jadi bayi digendong. Silakan. Iya, 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Mantap Udah. sekali. Silakan dibantah. Itu roh yang berasal Silakan. dari Allah. Roh yang mengaku Itu. bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ini pintar ya, dua perempuan ini pintar-pintar dengan dalil loh. Kau merubah ayat. Silakan. Tidak ada satu Oh, pun roh merubah yang ayat. mengaku Yesus adalah Tuhan. Baik, Kalau Lukas bukan 2 roh ayat Tuhan, 40. kasih Dengar. sayang, Anak itu bertambah besar dan menjadi Kau kuat. menyesatkan Penuh kalau cuma hikmat dan manusia. kasih karunia Allah ada padanya. Kalau cuma manusia, Kak Loding, kau Lukas percaya 2 manusia? ayat 40. Anak Loding. itu bertambah besar dan menjadi kuat. Masa Yahweh bertambah Kalau besar Ding, dan kalau menjadi Ding Iya. percaya Yesus manusia, Kalau dia Percaya? tidak menjadi sama Iya. dengan Kan percaya manusia. Yesus manusia kan? Iya percaya. Orang Islam Lukas 2 percaya ayat manusia 40 kan? ya. Iya, Muslim betul. catat. Lukas 2 ayat 40. Di mute dulu Kak. Dia nggak bisa kalau nggak di mute. Jadi kalau cuman percaya Yesus manusia, nggak perlu Roh Takut Kudus. dia. Kali itu orang Islam nggak percaya Roh Takutnya Kudus, dia. nggak terima Roh Kudus Nah, mereka. dia nyalahin Mereka orang percaya Yesus Islam. Manusia sama kayak kau. Hanya orang yang menerima Roh Kudus. Ah, yang coba. mengaku Oke, bahwa sabar. Tambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah Nah, ada betul, padanya. betul. Itu tentang Yesus. Lukas 2 Itu ayat ada datanya 40 itu, Dek. dan 52. Ya saya juga Nah, pakai Lukas data, 2 Kak. ayat 40. Coba Bahwa tidak Deborah ada jelaskan seorang pun Lukas. yang mengaku Matius Yesus 1 adalah ayat Roh Kudus. 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kau pendusta di sini, kau pendusta Matius di 1 sini. ayat Kau 1. pendusta di mana Matius 12 ayat 40. Sebab sama pendusta. seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu kemanusiaan Ya, ya, ya. Kristus yang dapat dijelaskan. Loading, sejak kapan di dalam Ya. Bible itu Maria sel telurnya dibuai sperma? Yang datang Nah, itu. namanya silsilah itu kan anak kandung ya, dari sperma membuai sel telur kan? Yesus Nah, tidak itu pernah kan datang selama dia di bumi, dia tidak pernah tidak hamba. Dia tidak pernah tidak manusia. Itu Makanya Yesus. dia bilang dia kembali kepada Bapa. Iya, bapakmu siapa? Sangkal itu Iya, kamu Natali, bukan orang bapakmu Kristen. siapa? Bapakmu siapa? Yesus tidak pernah datang tidak sebagai manusia bahkan hamba selama dia di bumi. Titik. Natali, kamu dengar nggak? Makanya dia kembali kepada Bapa, bukan Ya, ke bapakmu Bapa. siapa? Kepada. Kalau kepada itu kan person ya. Kepada Bapakmu itu ada siapa? yang Oh, iya. hidup. Kepada itu adalah bapaknya. Iya, bapaknya siapa? Coba Natali sama Deborah, boleh saya setel waktu? Boleh saya setel waktu 1 orang 2 menit, boleh tidak? Boleh Kak, silakan Kak, silakan. Boleh ya? Natali di mute dulu ya, Natalia. Kita kasih waktu sama Deborah 2 menit, Deborah jelaskan ya. Habis itu Boleh Kak, silakan Kak, silakan. boleh ya? Natali di mute dulu ya, Natalia. Kita kasih waktu sama Deborah 2 menit, Deborah jelaskan ya. Habis itu Natali punya 2 menit, Deborah jangan ganggu ya kalau Natali punya 2 menit. Sekarang Deborah. Ya, masalah apa Kak? Masalah apa dulu Kak? Silakan. Ini? Menanggapi apa? Masalah apa? Ya, masalah rumah tangga, masalah Yesus itu jadi manusia itu. Coba Iya. silakan. Jadi gini ya, dari tadi tuh Natali mengatakan Iya kok Yesus itu ini penjelasannya. Mau dia di alam maut, mau di mana, mau nanti dia datang berjalan kembali. dengan aturan. Anak manusia akan datang Iya, kembali. sabar, Tuh, ulang. bahkan. Oh, kasih Natali waktu dulu. Bisa Natali nggak waktu diakui? dulu. Natali waktu ya, dulu. dia nyerocos dulu ya, Mungkin dia Natali nyerocos waktu dulu, baru dulu. nanti kesana. Iya, oke. Nah, silakan Natali. Dede di mute dulu Dede ya. Dede, iya. Iya Kak. Silakan Iya. Natali. Natali. Suruh diem atau suruh apa ini? Silakan ngomong. Waktu sudah berjalan, silakan. Oh ya udah itu tadi ya, Yesus adalah anak manusia selama 33 tahun umurnya yang akan kita rayakan nanti di hari Natal. Dia itu manusia, dia itu bahkan hamba, bahkan taat. Itu nggak bisa tidak diakui sebagai orang Kristen yang jujur. Bahkan ada konsekuensi yang fatal bahwa
itu adalah musuh Tuhan, antikristus, yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, mengambil rupa hamba, taat, bantuin bapaknya, jadi bayi, dibungkus kain lampin, disunat. Itu yang tidak diakui oleh orang-orang Kristen yang sesat, yang bapaknya adalah setan. Begitu ya, udah segitu dulu dari saya. Oke, baik. Di mute ya Natalia yang lagi. Natalia. Nah, jadi poinnya tadi itu Deborah, sabar nanti saya setel waktu. Poinnya tadi itu Yesus itu manusia, Yesus itu hamba, Yesus itu apa? Dilahirkan, dan kalau tidak percaya Yesus datang sebagai manusia berarti antikristus. Saya setel waktunya ya. Natalia di mute dulu ya. Yesus tidak ada di dalam. Ya. Saya setel. Silakan. Iya, jadi di dalam original teks tidak pernah digunakan kata manusia. Yesus bukan manusia. Tapi yang benar tadi di Yesaya 63 ayat 8 bahwa akulah juru selamat, akulah YHWH satu-satunya, bukan duta, bukan utusan. Aku yang akan datang menyelamatkan, menebus umat manusia. Nah, dia digenapi Kak tadi di Lukas 2 ayat 11. Telah Gabriel sendiri yang menyatakan ini, malaikat ini, tidak mungkin dia pembohong ya. Dia menyatakan bahwa telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, YHWH tadi yang di Yesaya 40 ayat 3, persiapkan jalan buat YHWH, digenapi di Matius 3 ayat 3. Nah, disitulah dia datang untuk kelihatan dia harus lewat jalur rahim tadi yang saya bilang tadi, untuk memiliki tubuh, seperti itu ya. Tapi dia bukan manusia, tapi dia Tuhan itu sendiri yang menyatakan dirinya. Karena kalau yang datang dari keturunan yang dikatakan manusia tadi, dia tidak bisa menghapus dosa. Karena Roma 3 ayat 23, dia kena kodrat dosa. Harus Tuhan sendiri yang datang, makanya bukan duta, bukan utusan, melainkan dia sendiri di situ. Nah, Yesus kau itu pagan karena lahirnya 25 Desember itu adalah ajaran pagan, itu Yesus Zeus yang lahir. Itu ketika kekristenan dikawinkan sama Roma Katolik itu dengan pagan yang tradisi. Itu lahir makanya dewa matahari itu, Tamus itu, penyembahan dewi ibu dan anak itu Yesusmu manusia itu. Jadi kau ini yang merendahkan Tuhan Yesus. Saya bukan antikris karena saya mempercayai Tuhan semesta alam ini yang maha kuasa bisa menyatakan diri di dalam daging. Karena dia mencintai saya manusia, dia menyelamatkan saya supaya saya tidak binasa. Karena hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa. Bukan seperti Yesusmu yang lahir 25 Desember itu adalah pagan Zeus. Penyesatan merendahkan Tuhan Yesus. Oke, siap. Oke, baik, kita ganti Natalia di mute. Oke, silakan Natalia. Ya, poinnya di sini. Aura roh sentimen kepada saudara seiman, apalagi saudara yang tidak seiman, itu saja. Nah, gini ya, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu Yohanes 1 ayat 14. Dia dari tadi ngoceh berdasarkan sentimen, bukan berdasarkan firman Tuhan. Makanya dia buat denom sendiri, mau bikin kitab sendiri, aneh ya. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 2 tadi udah dijelaskan. Orang ini orang antikristus. Rohnya, auranya aja udah aura kejahatan, aura yang menentang pengorbanan. Dia datang itu bukan hanya dalam rupa daging, tetapi dengan pengorbanan, menjadi sama dengan manusia, memikul dosa manusia, memikul dan menjadi sama, mengambil kodrat manusia. Itu lain soal kalau kamu tidak percaya. Tapi kebenaran yang ada di Alkitab menulis seperti itu. Dia datang dalam pengorbanan, taat, hamba. Dia bukan hanya mempunyai hukum, tetapi dia melakukannya. Dia bukan cuman bos yang nyuruh-nyuruh, tapi dia juga melakukannya. Karena dia adil dan setia. Karena dia mengasihi kita, dia juga melakukannya. Nah, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Bagaimana anak ini bertambah besar dan menjadi kuat kalau dia cuman Yahweh yang turun? Yang tidak menjadi sama dengan manusia, yang tidak menjadi sama seperti kita, guys. Bagaimana ada Lukas 2 ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat penuh hikmat. Bukankah Allah itu sudah besar, sudah kuat dan sudah berhikmat? Bukankah Allah itu sumber hikmat?
Kok di sini Yesus dibilang anak itu bertambah besar dan menjadi kuat dan penuh hikmat? Bagaimana? Kemana Oke, dia mantap, mau mantap. lari itu? Siap, Ayo. mantap Terus sekali. Yesus Oke, ganti lagi. anak Ayo. Yesus Kristus anak Daud. Ini sebagai apa Oke. kalau bukan sebagai anak manusia? Iya. Oke, siap. Dia sebagai apa kalau bukan sebagai anak manusia? Silakan. Ini luar biasa ini, pintar-pintar semua dua perempuan ini. Susah saya memilih nih. Saya nikahi dua-dua langsung. Silakan lanjut. Deborah. Dek. Waktuku Kak, diulang waktuku, diulang. Oh, diulang waktu ya, diulang. Bentar. Ya. Oke, kita ulang waktu ya. Ya, semangat Dede ya. Jadi kau jangan jadi umat terjemahan. Kau harus cek itu bahasa aslinya hologos hotheos. Kalau firman itu sesuatu yang keluar dari Allah, itu ciptaan. Tapi Itu menjadi tambah besar gitu. lalu cerdas lulu diskusi. Itu sang firman yang menyatakan diri di dalam daging itu. Kebenaran ayat Yohanes 1:14 itu ya. Dari tadi saya pakai ayat. Firman menjadi tambah besar. Itu sang firman yang menjadi daging ya. Tadi untuk menggenapi tadi Kak. Dari tadi tuh Yesaya 63 ayat 8. Jadi dia bukan dari garisnya Daud. Karena jelas Maria tidak spermanya tadi laki-laki membuai sel telurnya. Yusuf ini spermanya nggak membuai sel telurnya si Maria. Jadi jangan salah-salah. Kenapa? Dia datang itu untuk mengambil gelar Hamasya itu karena dia adalah raja manusia. Sebenarnya dia sendiri dari dulu mau jadi raja manusia, tapi dari dulu manusia menolak. Jadi bukan dia itu raja yang seperti yang kau bilang dari garisnya Daud itu. Dia itu adalah memang sang raja manusia yang datang menyatakan diri di dalam dunia ini. Untuk kelihatan sekali lagi tadi saya katakan memang dia harus lewat rahim perempuan. Seperti itu Natali. Seperti itu. Apalagi tadi itu Kak? Apa lagi Kak? Jadi itu Yesusmu bukan itu firman ya. pagan. Kalau firman itu ciptaan. Jadi kalau firman itu ciptaan. Sang firman itu adalah yang mempunyai firman. Jadi yang mempunyai firman ini, Yotifave itu sendiri, Tuhan semesta alam ini sendiri menyatakan diri untuk menggenapi Yesaya 63 ayat 8. Bukan duta dengar telingamu, bukan utusan. Aku sendiri Yahweh datang menyelamatkan. Nah, Tuhanmu itu jahat. Bapakmu kipas-kipas di surga, nyuruh anaknya itu gelojotan gelojotan tombak. Dia cuma kipas-kipas di surga. Tuhanmu kan dua pagan. Kalau saya tidak, Bapakku ini mengasihi dia sendiri, turun merasakan kesakitan kita manusia. Bapakku Iya, luar biasa ya. Bapakku jahat mengorbankan anak kayak bapakmu itu. Bapakmu itu saja yang kau ditanya bapakmu siapa, kau nggak tahu bapakmu siapa. Bapakmu jahat Oke, baik. mengorbankan. Silakan. Oke. Iya, siapa Bapak Natalia? Silakan. Oke, waktu silakan. Dia yang lahir dari seorang perempuan. Yesus dikandung dan lahir seorang perempuan, perawan Maria. Matius 1 ayat 18 sampai 25 dan Galatia 4 ayat 4. Ya, ini kemanusiaan Yesus, kebukti dari Yesus itu adalah manusia. Ya, dia lahir dari seorang perempuan. Terus dia mengalami kebutuhan fisik, dia mengalami lapar, haus, lelah. Bagaimana Yahweh bulat-bulat begitu datang bertumbuh begitu? Kan itu ndak waras ya. Ada Allah yang datang terus bertumbuh gitu. Ya, terus dia menderita dan mati. Bagaimana sekanya hanya sosok daging itu bisa menderita dan mati? Ya, Yohanes 19 ayat 34. Dia menderita dan mati. Dia datang dengan pengorbanan. Dia memiliki tubuh fisik, dapat melihat, disentuh, didengar, membuktikan bahwa dia adalah tubuh manusia. 1 Yohanes 1 ayat 1. Ya, dicatat ya, 1 Yohanes 1 ayat 1. Nah, setelah itu dia mempunyai emosi dan pikiran manusia. Ia menunjukkan kualitas emosional dan intelektual manusia. Matius 26 ayat 37, Markus 9 ayat 21. Dia berdoa kepada Bapa, dia menangis. Apalagi Yohanes 17, itu dia berdoa panjang lebar loh. Ya Bapa, ya Bapa, apalagi disalib. Ya Bapa, dia berseru kepada Bapaknya. Itu dia mau sangkal bagaimana?
Itu bukti kekristenan. Kristen itu bukan Allah saya Yahweh, Allah saya datang, Tuhan Allah itu enggak. Yesus tidak datang seperti itu. Yesus datang dengan merendahkan dirinya. Dia menjadi sama dengan kita. Dia datang dengan kerendahan. Dia tidak datang dengan nih gue Tuhan, ayo sembah saya. Enggak seperti itu. Dia datang untuk dilayani, bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Iya. Gitu ya. Jadi itu sisi dia datang kemanusiaan. untuk melayani, bukan dilayani, tapi dia datang sebagai manusia dan Nah, Tuhan. Nah, itu tapi kalau Deborah kemanusiaan, mengatakan betul. dia sebagai Tuhan yang utuh. Silakan. Yang mute ya. Yang lagi. Natali mute ya. Ya, silakan Dek. Jadi Dede. resikonya, ya, Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain akulah YHWH. Jadi konsekuensinya ketika dia tidak mengakui itu, berarti jangan pernah nyebut Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Itu konsekuensimu, Natali, kau ingat-ingat itu ya, karena kau menolak itu. Bukan duta, bukan utusan, tadi sudah jelas ayatnya. Bahkan Matius 3 ayat 3, persiapkan jalan buat Yahweh, seperti gitu ya, itu sudah digenapi. Nah, jadi Yesus kau ini yang saya bingungkan. Satu sisi dia manusia, sedangkan manusia itu ciptaan. Tapi setelah itu kau katakan dia nanti Tuhan dan Allahku. Nah, berarti gabrul Tuhanmu itu bisa jadi manusia, habis itu manusia bisa jadi Tuhan. Kalau Tuhan saya tidak, dia tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tetaplah Tuhan. Tuhan tidak pernah jadi manusia, dan manusia tidak pernah jadi Tuhan. Tapi kami mempercayai bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa menyatakan dirinya lewat tadi perempuan rahim tadi, di dalam tubuh tadi menjadi Tuhan yang kelihatan karena kasihnya kepada saya. Dia sendiri berkorban karena cintanya. Kalau Tuhanmu itu kan jahat, mengorbankan anak, dia kipas-kipas di surga, anaknya disuruh ditombak-tombak di situ, ditikam-tikam, dia kipas-kipas. Nah, Bapak siapa itu? Bapakmu yang siapa? Kalau saya ini memang Tuhan Yesusku, ini Bapakku. Seperti Yesaya 9 ayat 5. Dia Bapak yang kekal, yang betul-betul membuktikan cintanya kepada manusia. Dia berkorban supaya saya selamat. Itulah Tuhan Yesus saya, Natali. Dia bukan manusia, dia adalah Tuhan. Nah, Tuhan tidak pernah jadi manusia. Tuhan sang pencipta. Tapi Tuhan bisa menyatakan dirinya di dalam yang fisik tadi. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan Tuhan jadi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan menyatakan dirinya. Tapi kalau Tuhannya Natali ini tadi kan manusia. Manusia nanti bisa jadi Tuhan. Oke, siap. Ya, baik, luar biasa, masih pertahankan tetap yang sama. Jadi tetap Tuhan Natali ini Tuhan manusia, sepenuhnya Tuhan. Berarti kalau disingkat Tuhan lah. Silakan Natali dibantah ya. Nggak usah dikomentar, itu terserah kamu. Ibrani 4 ayat 15. Ya, ini dia udah menjadi imam besar yang kita punya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi yang telah dicobai sama seperti kita dalam segala hal, namun tidak berbuat dosa. Jelas ya, bahwa Yesus juga dicobai. Mana ada Yahweh dicobai? Yesus dicobai karena dia memang menjadi manusia, guys. Gak bisa kita nggak akui itu orang Kristen mana. Makanya dia nggak Natalan, ya bukan orang Kristen itu. Ya, ia yang mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu manusia Kristus. Ya, Yesus mengakui bahwa daging lemah. Saat dia dicobai di Taman Getsemani, sebelum ditangkap, ia meminta murid-muridnya untuk berjaga dan berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Bayangin, Yesus pernah menerima kekuatan dari para malaikat. Bayangin, Yahweh menerima kekuatan dari malaikat. Hah? Coba, apa itu kalau bukan manusia? Ada Yahweh menerima kekuatan dari malaikat. Ada Yahweh berkeringat darah, berdoa di Taman Getsemani kepada Bapa. Apaan itu yang berdoa? Ayo. Mana lagi ya nanti?
Udah itu aja deh. Mantap Saya rasa sekali, sih segitu mantap. aja udah Luar udah biasa ya manusia pintarnya banget itu, Natali udah sama bukan Deborah manusia ini luar lagi. biasa. Oke, baik. Udah manusia Ya. banget itu. Mantap, mantap. Masa menerima kekuatan Oke, mantap, dari baik. malaikat? Sesaat lebih rendah Oke, dari baik, Deborah. malaikat Yahweh yang bener Iya, aja. siap. Kalau dia nggak Iya. jadi manusia. Oke, Deborah, kalau manusia. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kenapa Yesus itu Bapa itu menerima kekuatan dari malaikat dan kenapa dia berdoa? Apakah dia berdoa kepada siapa? Silakan waktu dan Enggak, tempat Kak. dipersediakan. Enggak, kita masuk ke inti Silakan. aja, Kak. Langsung merucut saja. Enggak. Kita langsung Langsung gas, merucut sudah. tentang Bapak tadi. Ya, langsung gas. langsung merucut. Ya. Nah, kabur. langsung merucut saja, Kak. Jadi gini. Kan yang tadi bagaimana Yahweh Diam menerima dulu, kekuatan Natali, ini dari waktu bawahannya, saya. dari malaikat, dari pelayannya. Ulang timer. Enak aja, nggak ngaku. Oh iya, ulang. Ulang timer. Ulang. Lu tahu debat Ya, ini ulang. ditonton banyak orang. Ketika timer saya sudah berjalan, gua itu tahu aturan. Lu diem. Nah, jadi begini ya, Kak. Harus kita rucutkan dulu tadi. Dia juga belum bisa menjawab. Apakah Yesus itu adalah Yotifave itu sendiri yang datang? Dia tidak pernah menjawab itu. Dia kan mengatakan itu pribadi yang lain. Nah, berarti resikonya apakah dia itu Zeus yang dari Yunani? Itu jawab dulu, baru ngarah kok bikin pertanyaan. Dari tadi pertanyaanku kok tidak jawab. Apakah Yesus itu adalah Yotifave itu sendiri yang diimani Abraham, Ishak, Yakub, Israel yang dinubuatkan akan datang di Yesaya 43 ayat 11? Nah, itu kok jawab dulu. Dari tadi kok muter-muter kayak gangsing. Nah, di sini harus ada titik temunya. Kalau bukan, saya tidak usah berdebat dengan kamu lagi. Berarti Yesusmu Yesus yang lain. Ngapain kok capek-capek berdebat di sini? Kalau Yesus saya memang YHWH tadi yang sudah dinubuatkan di Yesaya 43 ayat 11. Akulah YHWH satu-satunya juru selamat. Ketika Lukas 2 ayat 11 tadi, telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Nah, dia itu adalah ilah itu sudah, bukan ilah yang lain. Bukan ada 3 pribadi, 2 pribadi. Ada Bapa yang di surga, ada anak yang disiksa di bumi. Nah, bagaimana itu kalau saya jelas Adonai Elohim Ehad, Tuhan itu semesta alam itu sendiri yang datang di dalam tubuh tadi untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Nah, tidak ada Tuhan-Tuhan yang seperti kau, ada yang di sana yang memerintahkan, ada Tuhan yang diutus. Nah, itu jadi seperti apa? Itu kau jawab dulu, Natali, baru nanti ke yang lain. Dari tadi kau nggak jawab. Apakah Yesus adalah ilah yang sama yang diimani Abraham, Ishak, Yakub, Israel yang menyatakan dengan nama Yotifave, Tuhan semesta alam, atau bukan? Atau ada ilah lain? Kalau ada ilah lain, Bapa itu siapa? Itu dulu kau jawab, baru nanti ke masalah yang ini tadi kok nggak mau jawab itu. Ya silakan. Apakah Oke, Yesus baik. Diminta jawaban tadi. Silakan Natali. Nanti habis jangan lupa ya Dede ya dijawab tadi pertanyaan Natali. Silakan. Saya sudah catat. Silakan Natali. Nggak usah. Saya udah nggak perlu lagi menjawab orang antikristus. Dia akan bantah apapun. Nggak mampu Udah, jawab. begitu aja. Saya udah speechless, semua ayat udah keluar. Apalagi? Ya, dia udah berdoa di Taman Getsemani menerima kekuatan dari malaikat, dia kagak jawab. Jangan, enggak, kata dia begitu. Kan lucu ya. Saya udah memperlihatkan kelemahan yang Yesus ambil sebagai manusia. Dia ketakutan, dia udah jangan, kita mengerucut aja ya, kita mengerucut, katanya begitu. Jadi saya nggak bisa ini lagi, udah speechless. Lah itulah antikristus. Ya sudah, kalau begitu coba tiktokan, coba dijawab dulu satu-satu jawab. Saya hentikan waktu. Silakan Deborah, silakan. Sangat mudah saya jawab, tapi kok harus tahu dulu Yesusmu ini Yesus yang mana? Karena kalau Yesusmu berbeda dengan yang Alkitab ini nubuatkan, percuma capek-capek saya di sini cuap-cuap. Nah, yang makanya kutanya Yesusmu ini Yotifave itu sendiri bukan yang telah diimani, yang dijanjikan di kitab Yesaya itu. Natali yang kutanya. Apakah kamu lari dari masalahmu? Artinya kan kamu tahu masalahmu apa? Masalahmu kan kemanusiaan. Tidak, iya, ini karena berbeda. Masalah kamu kan kehambaan. Sabar, masalah bukan kamu masalahnya, kemanusiaan. Masalahnya ini bukan hamba, bukan Alkitab isi dari perjanjian baru itu Tuhan datang sebagai manusia. Itu 33 tahun.
berumur ulang tahun Yesus itu. Kamu nggak mau ngaku itu ya kamu bukan Kristen. Itu Oh, saja, saya tidak mau paksa. kamu jawab Gitu. dulu. Kita Saya harus berdiri sepakat. pada kebenaran Alkitab. Loh, saya yang berdiri Kamu di aja tadi kebenaran. udah menentang Natal. Natali, Kamu aja udah saya bilang berdiri. Natal itu pagan Yunani. Begini lah, emang yang datang itu Ya mana siapa? pagan karena pagan Nah ya karena terserah Yesus kamu. Yesus Gitu. manusia. Kalau kamu benar, bagaimana Yesus menerima kekuatan dari Kau jawab malaikat? dulu, baru nanti kau kan itu saya sudah buat pertanyaan dari tadi, sampai 3 season 4 season kau nggak jawab. Apakah Yesus itu adalah Yotifave itu sendiri, ilah yang diimani oleh Abraham, Ishak, Yakub, Israel, yang memang dia menjanjikan akan turun di Yesaya 6:3-8 atau bukan itu dulu? Kok Itu baru nanya? gampang, nanti baru dijelaskan ke Ditanya kok nanya. Loh, saya sudah tanya duluan, itu kan kok baru ke season 4 Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri Ngencret, kepadanya Natali, untuk ngencret, memberi jawab. kekuatan kepadanya. Lukas Nggak 22 bisa ayat jawab. 43. Tuh kan dia Lu nggak takut bisa kan? jawab. Iya enggak? Iya enggak guys? Ya kalian bukan saksi dusta kan? Lihat mulutnya. Bukan, Lihat sangat mulutnya. mudah, Saya baca Natali. ayat. Dia tidak ada ayat satupun yang keluar dari tadi. Saya dari tadi Itu pakai ayat, antikristus. Natali. Ya, Saya dari tadi Lukas pakai Natali. 22 ayat 43. Maka Saya pakai ayat seorang dari- malaikat Yesus. dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kalau Itu di ini Taman gimana? Getsemani. Jadi gimana mau tanya? Itu di Taman Getsemani saat Yesus berdoa kepada Nah, Loding, Bapa. ditengahin dulu. Bapa mengasihi Oke, aku sabar, dan sabar, sabar. menyertai Gua aku. jawab, lu jawab ya. Gua jawab, Oke, lu oke, baik. jawab. Baik, Makin berarti ganas berarti dia. Deborah mau jawab. Oke, Wah, Deborah mau dia jawab makin ya. ganas rohnya. Gua jawab pertanyaan Oke, lu. Lu harus Oke, Deborah jawab ya. pertanyaan Iya, saya. bentar. Iya, silakan. Nah, itu kan ada cerita di dalam Bible itu ketika di Taman Getsemani. Nah, di Bible kan ada cerita ketika mau penyalipan itu ya. Nah, ya jelaslah Tuhan tadi menyatakan diri di dalam tubuh. Nah, namanya tubuh punya keterbatasan itu wajar. Nah, Berarti yang menjadi aku dong. Berarti aku dong mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia. Jangan yang bukan dia ngaku kan. Haleluya. Alhamdulillah. Ya toh. Lu nggak konsekuensi, lu diam, lu nggak punya konsekuensi. Gua udah jawab, lu sekarang jawab, lu bisa jawab, kalau tidak lu turun, lu bikin malu. Saya kasih tahu, apakah Yesus adalah Yotifave itu sendiri yang Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan jawab, diri gua udah jawab, kepadanya Natali. untuk memberi kekuatan kepadanya. dia nggak Kenapa? sportif kok. Karena Yesus menderita. Sebelum penyalipannya ia mengalami kesedihan yang mendalam dan berdoa dengan sangat kuat kepada Bapa sehingga malaikat itu datang dan memberi kekuatan kepadanya. Itu Dia jawabannya. nggak sportif. Dia tadi tanya, gua ada jawab. Sekarang gantian gua tanya, dia muter-muter. Nah, gua tanya cuman simple. Apakah Yesus Iya, jangan adalah muter-muter, Yotifave Natalia. itu sendiri yang telah Apa pertanyaan dinubuatkan di Deborah? Apa pertanyaan Deborah? Apakah Yesus itu adalah Yotifave itu sendiri yang diimani Abraham, Ishak, Yakub, Israel, yang dinubuatkan di Yesaya 6:3 ayat 8 bahwa dia akan turun, bukan duta, bukan utusan, melainkan dia sendiri akan turun. Ini aku bacakan firman-Nya, sesungguhnya umatku, anakku tidak akan berlaku curang, maka aku akan menjadi juru selamat mereka dalam kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah aku sendiri yang menebus mereka dalam kasihku. Nah, aku tanyakan kepada dia ini, apakah Yesus itu adalah Yesaya 6:38 yang dinubuatkan ini? Dia adalah Yotifave itu sendiri. Itu inti dari iman Kristen. Kalau dia jawabnya bukan, berarti Yesusnya bukan Yesus di dalam Alkitab, tapi pagan dari silakan. Yunani. Silakan Natali. Dia Ini cerita kan bisa itu jawab. dia yang Yesusnya, Yahwehnya, Bapaknya, Elohimnya, apanya itu yang menyangkal dari kebenaran firman Tuhan. Encret, Nggak gak bisa perlu. jawab, ditanya apa, Dia jawab begitu apa. tadi itu ngapain kalau bukan menyangkal? Saya bacakan Alkitab loh, dia lari. Karena Kak, Itu nggak dia. ngerti bahasa.
Dia nggak Itu ngerti dia bahasa yang Indonesia. Kak. seperti itu. Perjelas, host. Yahweh saya ke, Elohim saya ke, Allah saya ke, Allah saya ke, bukan Allahnya dia. Bukan Allah Oh, yang dia bukan, sebut bukan. tadi. Iya, Berarti beda. tuh Allah apa? Bapaknya Natali ini Iya. bukan Bapak Deborah. Berarti bukan Oh, cuma dua berarti Yesus dia di dalam bukan. Bibel, Yesus berarti Deborah dia- sama Dia Yesus nggak Natali. mengaku. Iya, Berarti dia nggak tidak. mengaku. Bagaimana saya bisa mau menyamakan Allah saya dengan Allah Masalahnya, yang berarti antikristus? berarti Yesusmu bukan Yotifafe Nggak yang ada, cuma itu satu Deborah Israel. ini penyesat. Dia ini memang sudah dibidatkan oleh seluruh dunia. Kristen yang dibidatkan oleh seluruh dunia itu ya Deborah ini. Oneness. Kak, tadi itu yang mulutnya Gitu. Karena dia tidak mengaku kemanusiaan, dia tidak mengaku manusia Kristus. Seorang anak Tuhan itu bisa Mesias nggak diakui. Al-Masih dia tidak akui. Nggak pernah kata-kata kasar Gitu. kan Kak ya? Nah, kalau Orang dia Iya, nggak pernah iya. kasar, kan? Kristen aneh ya dia ini gitu loh. Dia sudah dibidatkan oleh seluruh dunia. Jadi itulah Aneh. namanya Jadi saya tidak perlu menjawab apakah Allah saya sama seperti dia, ya jelas itu tidak. penyakitnya yang mabuk agama Kak. Orang Gitu. mabuk agama yang Oh, kerasukan mabuk apa itu agama. gitu sukanya bidat-bidatin Oh. orang, nyesat-nyesatin, Soalnya ngatain orang begini, setan. Tuhannya Dia memang kerasukan roh Bapa tadi punya tuh, Kak. penyakit lidah. Iya, dia kayak gitu. Oh. Nah, itu. Tuhannya memang Penyakit main di lidah. lidah Nah, dia, contohnya tidak kayak gitu. main pada ayat firman Oh. Tuhan. Saya memberkati engkau. Tuhan Yesus berkati Natali Iya. dari kecil sampai besar, tapi dia tidak pernah mengenal engkau, Mana? Tuhan Yesus. Engkau Kamu sendiri yang menyebut telah aku guru dan mengorbankan, Tuhan. tapi dia masih mengakui Tetapi bahwa kamu jahat. Aku Tuhan tidak Yesus mengenal itu kamu, kata punya Tuhan. Natali. Aku tidak mengenal kamu. Kamu pakai namaku, tapi kamu tidak mengaku penderitaanku. Tidak mengakui kemanusiaanku. Kamu memakai namaku, tapi rohmu roh antikristus. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Sorry ya, Deborah. Yesusmu yang mana? Yesusmu yang mana, Natali? Kan Yesusmu tadi bukan Yesaya 63 ayat 8 yang sudah dinubuatkan. Dia bukan Yotifafe. Yesus yang menerima kekuatan dari malaikat. Saya Ya akui jelas itu. bisa. Ya jelas Yesusku, bisa. Yesus yang berdoa kepada Bapa. Sudah kelihatan kok. Kenapa kalau dia Kan datang marah dia. Aneh kan, dia marah. Saya ngaku nih, Yesus saya adalah Yesus yang menerima kekuatan dari malaikat. Yesus saya, Yesus yang berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani. Yesus saya, Yesus yang berseru, ya Bapa. Nah, bapakmu Bapa, itu siapa? Bapakku lah. Itu Yesus saya. Bapakmu Aneh, siapa? dia marah. Nah, Dia ngocor terus mulutnya kayak ember bocor. bukannya kau yang dari tadi nyerocos Natali maki-maki orang. Ngata-ngatain orang bidat. Ketika nggak sepaham, emangnya lu Tuhan bidat-bidatin orang, Natali? Jangan-jangan ntar tuh 4 jari. Sama dengan Allah Satu saya. jari lu Tidak nunjuk ke gua, 4 jari lu nunjuk ke tidak dirimu bisa. Tuhan tidak kenal kamu. Ya Tuhan Oh, tidak Tuhan kenal mengenal. saya. Buktinya Iya, nggak saya apa-apa. mengenal. Kan aku Loh, tanya. kamu mau nyamain Tuhan kamu sama Lu Tuhan kenal nggak saya? bapakmu siapa, Natali? Nggak bisa, Lu nggak kenal bisa. nggak Saya nggak bapakmu sama. siapa? Tuhan saya tidak sama dengan Tuhan kamu. Iya, kalau Tuhan gitu saya bapakmu adalah namanya Tuhan yang menerima kekuatan dari Iya, malaikat. bapakmu siapa? Bapakmu siapa, Natali? Bapakmu yang duduk di surga manis-manis, angkung-angkung kaki, yang memerintahkan itu anaknya untuk disiksa, dihajar, itu bapakmu kan? Allah Bapakmu itu Bapa siapa? itu tidak terlihat dan Bapakmu tidak siapa? terdengar. Ya itu bapakmu siapa? Bersemayam di dalam terang yang tidak Lu nggak bisa terhampiri. jawab, Natali. Semua Bapakmu yang keluar siapa? dari mulut saya sesuai dengan firman Tuhan. Iya, Tidak bapakmu ada siapa? kebencian, tidak ada roh dengki, tidak ada roh sentimen. Kebencian ketika Saya ngatain orang. menghargai imanmu, tapi saya tidak bisa menyangkal firman Tadi siapa Tuhan. yang ngatain bidat Begitu saya, ya? Kak? Tadi siapa yang ngata-ngatain saya bidat? Siapa yang ngata-ngatain saya bidat? Dari tadi di bawah itu teman-teman nonton loh. Dari tadi mulutnya Natali itu ngatain saya dengan Tasya setan lah, maki kita lah. Kau maki kita dok kan tadi? Nah, habis itu kau ngatain gua bidat kan? Nah, jadi siapa yang di sini yang mulutnya nggak jadi berkat? Dari tadi saya berdiskusi sama sekali saya tidak pernah menghinakan kamu sekalipun kita berbeda. Seperti itu ya teman Natali, seperti itu. Seperti itu. Jadi dia nggak bisa menjawab, Kak. Kalau gitu bapaknya siapa? Bahkan dia tidak bisa menyebut Iya, apakah iya, Yesus itu adalah ilah yang sama yang diimani Abraham, Ishak, Yakub Mm-mm. dan Israel. Dia pun
tidak mampu menyebut. Ya, karena Bapak Tapi saya Bapak yang berkorban, Bapak yang menjadi gini, manusia, Bapak yang menjadi sama seperti saya, bukan bapaknya kamu. gini Kak, Bapak anehnya saya bukan gini. bapak kamu, kok kamu marah? Enggak, anehnya gini. Gitu Yesusnya loh, bapak saya bukan daging hewan, bapak saya manusia, sama seperti saya. jadi gini Kak. Itu yang Yesus lakukan, yang Jadi tidak anehnya bisa gini. saya sangkal. Jadi anehnya Itu gini. loh. Jadi anehnya gini loh. Satu sisi nanti Yesusnya manusia, habis itu dia sebut Yesusnya tadi Tuhan. Saya turun aja ya, saya enak denger dia. Jadi aneh kan Isa Kak? masih lebih benar gitu loh. Saya mau muntah, enak saya denger dia bunyi terus. Cerewet. Jangan menikah sama orang cerewet, kata firman Tuhan. Bukannya kau yang cerewet dari tadi? Mendingan kamu tinggal di atas genteng daripada kamu hidup sama perempuan cerewet. Itu kata firman Tuhan. Coba dengerin dari tadi tuh. Kak suka menghakimi ya nih orangnya. Suka menghakimi. Coba Natali coba jangan menghakimi ya. jangan Jangan menghakimi menghakimi lah. ya. Jangan Apalagi mentang-mentang ada menikah pakai dengan ibadah orang tidak boleh cerewet. menghakimi. Tapi, Iya. tapi karena tadi dia cerewet tuh sampai hostnya sampai diturunin. Tapi dia fitnah saya Betul. yang cerewet. Ya. Dan tadi dia yang maki saya dog, iblis, bidat. Dia ngatakan dia yang paling benar. Nah, jadi aneh ya orang Ya itu. terus Tuhan kamu nggak menjadi manusia kan? Itu aja. Tuhan Tuhan itu kamu sama nggak jadi kita. manusia kan? Tuhan Iya itu karena jadi kamu manusia, monyet. Sabar, sabar, Manusia, sabar, kan? jangan serang pribadi, nggak boleh, nggak boleh. Ya, tolong datanya tadi, Natali, di mana datanya jangan menikah dengan orang cerewet. Ah, itu di mana itu jangan ngadi-ngadi ya, nggak boleh loh. Gini loh Kak. Iya, iya, silakan. Ini tadi, padahal tadi itu jelas penonton menonton semua. Dia diturunkan karena nggak mau diem dari tadi. Betul. Luar biasa Deborah menangnya. Luar biasa, Deborah ya. Terima kasih teman-teman. Iya, 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 iya. Muliaan hanya bagi Tuhan. Baik, baik. Jadi pertanyaan Deborah tadi memang nggak terjawab ya, siapa bapakmu itu memang susah itu ya. Memang susah Dia terjawab itu. bapaknya Betul. jahat loh Kak, di surga duduk-duduk nyuruh anaknya ditikam-tikam. Betul. Jahat itu bapak yang apa? Dia saja nggak kenal bapaknya siapa. Nah, Iya. lagi dia ditanya apakah Yesus itu sama dengan ilah yang diimani Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Dia nggak mampu jawab juga. Berarti memang yang lahir di tanggal 25 Desember itu. Iya, selamat malam. Shalom. Nah, demikian tadi kamu semuanya baku hantamnya Kristen versus Kristen. Saling caci saling maki. Kenapa? Mereka bingung, kesal gitu ya. Sudah banyak ayat dikeluarkan tapi tetap bisa dibantah. Padahal dua-duanya itu asumsi semua. Dan Tritunggal ini kalau debat dengan Oneness itu pasti begitu ya. Blunder gitu. Demikian pun Oneness juga kalau berdebat dengan Kristen Tritunggal ya atau Trinitas ini banyak sekali ayat-ayat yang ditolaknya ya oleh Oneness ini, banyak sekali yang ditolaknya. Nah, terus ketika berdebat ya orang Tritunggal ini ketika berdebat dengan Oneness itu akan nampak bahasanya Tuhannya itu lebih dari satu, Tuhannya tiga itu nampak dia. Tapi kalau Tritunggal berdebat dengan umat Muslim itu akan ke Oneness-Onnessan. Memang yang konsisten di sini Oneness ya. Bahasanya Tuhan itu menjadi manusia, bahasa Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri kan gitu katanya ya. Padahal banyak ayat-ayat yang mereka tolak itu yang dimana Yesus sendiri berkata seorang utusan tidaklah lebih tinggi dari yang mengutus dan seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, dan Bapa ataupun Allah itu lebih besar daripada aku. Wah, ini tidak pernah diuraikan ini ya, kalimat-kalimat ini, ayat ini disembunyikan kalau mereka berdebat itu. Karena kalau ayat ini dibawakan maka ketika Oneness membawakan ini maka gugur tentang bagaimana bahwasanya Yesus adalah Allah itu sendiri gitu ya. Terus bagaimana Tritunggal membawa ayat ini? Ketika Tritunggal membawa ayat ini maka akan nampak Tuhannya lebih dari satu kan itu. Tuhannya lebih dari satu ataupun tiga kan gitu ya. Nah, ini menjadi polemik yang berkepanjangan ini sampai akhir zaman karena memang perdebatan antara Oneness dengan Tritunggal itu sudah dari zaman dahulu kala, hanya saja memang tidak nampak
ya, tidak pernah terekspos gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdus Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب